lanjut dulu ya Pak ke sesi kedua, akan dibawakan oleh Pak Putugiri Artakusuma. Beliau merupakan lecturer di Telkom University. Hari ini beliau akan membawakan topik yang berjudul Coordination of Disaster Logistic Information System Development, a Lesson Learned. Pak Putu, udah siap untuk presentasinya di siang hari ini Pak? Siap. Izin sharing screen ya Pak Noval. Boleh, siap. Pak Putu, waktu dan tempat dipersilakan ya Pak. Baik, terima kasih. Oke, baik. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya Pak Noval dan juga selamat siang kepada speaker yang lain Bu Tanti dan Pak Bambang dan juga teman-teman di SCA Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih selamat siang juga kepada para peserta yang hadir di hari ini. Izin untuk menyampaikan sharing sedikit tentang apa yang kami lakukan bersama teman-teman di Prodi dan juga di Mitra, karena sebenarnya ini kami lakukan merupakan bagian dari PKM, jadi pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan di Mitra. Nah, jadi apa yang kami lakukan itu sebenarnya melibatkan beberapa institusi sehingga diperlukan koordinasi antar institusi. Nah, akan saya ceritakan apa yang kami alami dan apa yang kami kerjakan. Baik, sebentar. Sebagai perkenalan, izinkan saya menyampaikan bahwa saya dulu kuliah di ITS, kemudian melanjutkan di ITB, dan kemudian mengawali karir di Batam. Jadi cukup lama di Batam, saya hampir 6,5 tahun di Batam, kemudian kembali ke Jawa, tepatnya di Bandung, jadi sekolah lagi, dan kemudian akhirnya sampai sekarang masih di Bandung dan mengajar di Telkom University di Prodi Digital Supply Chain. Baik, saya awali paparan yang akan terdiri dari 4 bab, yaitu ada pendahuluan, kemudian apa masalah yang kami rumuskan, kemudian apa yang kami lakukan, dan hasilnya seperti apa. Baik, jadi yang pertama, sebagai pendahuluan adalah bahwa menurut Tad dan Janardanan, jadi tahun 2014 mengatakan bahwa sistem informasi itu memainkan peran yang penting dalam manajemen bencana agar efektif dan efisien. Baik pada saat fase pre-disaster, kemudian saat disaster terjadi bencana maupun ketika post-disaster. Dan kemudian Howden tahun 2009 mengatakan bahwa sistem informasi logistik kebencanaan itu harus mampu mendukung perencanaan kebutuhan persediaan bantuan bencana yang pada akhirnya juga nanti akan mampu mendukung perencanaan pengadaan yang lebih baik dan efisien. Kemudian dari sistem informasi logistik kebencanaan yang dibangun tersebut, Howden mengatakan bahwa akan dapat berbagi informasi bisa terkait dengan distribusi persediaan misalkan baik dari sisi perencanaan, kemudian pengendalian dan akhirnya evaluasi dari distribusi bantuan itu seperti apa. Dan kemudian juga akan meningkatkan akurasi dari pengelolaan biaya operasional logistik, juga termasuk akurasi dari penggunaan anggaran, termasuk informasi keuangannya, dan pada akhirnya terkait dengan laporan persediaan bantuan bencana. Nah, kemudian isu apa yang sesungguhnya kami angkat. Jadi kalau misalkan yang kiri ini adalah apa yang kami temui di lapangan, jadi di Mitra Pengabdian kepada Masyarakat, kami menemukan bahwa saat ini Mitra memiliki sistem informasi yang masih berbasis desktop dan sifatnya lokal. Nah, sehingga ada kebutuhan bahwa ke depan sistem informasinya akan berbasis web dan juga online, sehingga juga dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan, kemudian juga memiliki fitur dashboard kinerja yang bisa dimonitor setiap saat. Nah, kemudian di sisi lain, secara akademik kita bisa melihat bahwa ada siklus dari manajemen kebencanaan. Jadi menurut Howden dan Bullock dalam Howden tahun 2000 mengatakan bahwa kalau dilihat dari siklus manajemen kebencanaan itu ada dari sisi kesiapsiagaan, kemudian respon yang dilakukan setelah adanya bencana, kemudian ada recovery, dan akhirnya ada mitigasi yang harus dilakukan sebagai bagian dari
lesson learn yang diperoleh dari penanganan kebencanaan. Kemudian menurut Overstreet dan kawan-kawan di tahun 2011, elemen yang penting di dalam manajemen kebencanaan itu melibatkan juga inventory management dan juga adalah berkaitan dengan information technology dan communication. Sedangkan menurut Sang Yamkul dan Hillegersberg tahun 2011 mengatakan bahwa permasalahan di dalam humanitarian logistik maupun supply chain humanitarian itu melibatkan juga permasalahan inventory control. Nah, melihat dari kondisi existing ini dan juga bagaimana kondisi literatur dari sisi akademik, kemudian kami melihat bahwa di sisi di sisi sistem realnya bahwa pengelolaan bantuan kebencanaan itu harus efektif dan efisien. Dan sedangkan dari sisi akademik, siklus manajemen disaster itu sangatlah luas, namun kami berangkat dari dari pekerjaan yang lebih kecil dulu yang bisa dihandle, yang bisa dimanage oleh teman-teman semua, sehingga kami melihatnya yang penting juga harus diperhatikan adalah kesiapsiagaan. Kemudian di sisi lainnya adalah berbicara tentang manajemen inventory, dan juga hal ini juga dikuatkan oleh Sam Yamkul dan Hillegersberg ini bahwa permasalahan yang yang terjadi di humanitarian logistik itu berkaitan juga dengan inventory control. Nah, oleh karena itu, kemudian kami merumuskan permasalahan yang akan diselesaikan adalah bagaimana pengembangan sistem informasi dapat secara efektif dan efisien mendukung dan meningkatkan koordinasi pengelolaan bantuan bencana pada fase kesiapsiagaan, dan apa lesson learn yang dapat diambil. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kami juga menyiapkan apa yang harus dilakukan, metodologinya. Jadi secara garis besar kami bagi menjadi 3. Jadi ada diawali dari pemetaan dan perbaikan proses bisnis, bagaimana pengelolaan persediaan bantuan kebencanaan itu harus dilakukan. Jadi kami melakukan mapping terlebih dahulu bagaimana proses bisnis existingnya, kemudian bagaimana kita melakukan analisis peran-peran apa saja yang ada di dalam pelaksanaan proses bisnis tersebut, dan bagaimana usulan dari proses bisnis yang bisa kami usulkan kepada mitra. Nah, kemudian di tahap kedua adalah perancangan sistem arsitektur dari pendukung sistem informasinya. Jadi mengidentifikasikan user dan peran apa yang dilakukan oleh masing-masing user. Kemudian juga merancang arsitektur datanya, dan dilanjutkan dengan pengembangan sistem informasinya sendiri, termasuk di dalamnya adalah di akhir pengembangan kami mencoba merancang dashboard kinerjanya. Nah, kemudian dari sini apa yang kemudian dihasilkan? Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi di awal kami melakukan proses business mapping. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sistem logistik makronya, kami melihat ada institusi yang ada di pusat, kemudian ada di provinsi, dan juga ada di kabupaten kota. Nah, fokus kami adalah di institusi yang berada di tingkat provinsi. Dan lebih fokusnya lagi, kami melihat dari proses penerimaan bantuan yang berasal dari institusi yang ada di pusat, kemudian bagaimana disimpan sementara yang sesuai dengan keberadaan barang sebelum didistribusikan. Jadi ada di provinsi terlebih dahulu, dan kemudian baru didistribusikan ke kabupaten kota. Nah, dari setiap proses ini tentu ada aktor-aktornya. Kami coba identifikasikan siapa saja aktor di pusat, kemudian melibatkan penyedia jasa logistik, kemudian provinsi seperti apa, dan di kabupaten kota seperti apa, dengan masing-masing proses bisnis di setiap tahapan dari proses yang dilakukan oleh institusi yang ada di provinsi. Mohon maaf, saya tidak menjelaskan secara detail satu persatu, tapi inilah yang kami lakukan, dilakukan mapping dan juga mengidentifikasikan dengan menggunakan resimetrik. Jadi siapa yang berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab, responsible, kemudian siapa yang sebagai accountable-nya, peran sebagai accountable, kemudian ada konsultannya siapa, dan juga termasuk informnya siapa. Nah, kemudian hasil yang lainnya berdasarkan dari proses bisnis ini, kemudian kami melakukan pengembangan dan perancangan sistem informasinya. Nah, ini salah satu screen capture yang dapat saya tampilkan. Hanya saja mohon maaf, ada beberapa poin yang saya tidak
buka. Jadi termasuk di sini sebenarnya ini ada nilai uangnya. Jadi mohon maaf ini ditutup. Jadi proses-proses itulah yang kemudian kami identifikasikan proses bisnisnya apa saja, dan kemudian fitur-fitur apa saja yang kemudian bisa ditambahkan, dan di akhir dari suatu kegiatan misalkan tahun anggaran, maka harus ada pelaporan yang dapat dilakukan atau di-generate dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, kemudian tentu saja yang terakhir adalah apa lesson learn yang dapat diperoleh. Jadi karena kami terlibat ada beberapa institusi, tentu koordinasi itu menjadi sangat penting. Nah, kalau kita misalkan lihat, jadi kami melihatnya ada 3 fase di dalam pelaksanaan ataupun pengembangan sistem informasi tersebut. Nah, ada beberapa koordinasi yang harusnya dapat kami lakukan karena dari pengalaman yang kemarin dilakukan, di samping memang ada kondisi pandemi, bisa dibilang ada keterlambatan dari proyek yang dilakukan. Nah, sehingga kami juga melihat, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Jadi, misalkan di tahap persiapan, kami harus bisa menyatukan terlebih dahulu. Jadi, tujuan bersamanya apa yang ingin dicapai. Jadi, ada tujuan-tujuan kecilnya dan ultimate goal-nya nanti apa yang di belakang. Ini yang harus didefinisikan di awal, kemudian juga menyamakan pemahaman terhadap objek studi dan ruang lingkup studi. Karena pada kenyataannya di lapangan kami bisa jadi memiliki knowledge gap di antara kami, sehingga kami juga harus bisa saling berbagi pengetahuan mengenai objek studi, dan dari sana kita akan bisa membentuk tim yang lebih baik sehingga bisa membagi peran, tugas dan tanggung jawab yang lebih jelas. Nah, ini ketika persiapan yang harus dilakukan, kami kira yang juga bisa menjadi pelajaran yang Bapak Ibu bisa ambil. Nah, kemudian ketika melakukan pengembangan, nah ini juga menjadi salah satu tantangan yang cukup berat kami hadapi ketika melakukan perancangan, yaitu proses bisnis ini tidak mudah ternyata untuk dipetakan. Tidak mudah dalam arti kadang tercampur antara kondisi existing dengan kondisi yang diharapkan. Nah, kemudian aktor yang siapa saja terlibat, kemudian dokumen apa saja. Nah, ketika di mapping, itu banyak sekali kelihatan hal-hal yang perlu dicatat, dibenahi. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri, sehingga apa yang sudah di mapping tersebut, maka harus dituliskan menjadi SOP yang dibakukan. Nah, kalau ini sudah dibakukan, maka kita rasanya bisa berangkat kemudian ke metodologi pengembangan sistem informasinya. Nah, tapi tentu saja ini sangat tergantung dari kompleksitas pekerjaan, karena bisa jadi kita seperti yang kami lakukan, karena skalanya masih kecil, jadi mungkin masih seperti terlihat menggunakan metode waterfall, tapi bisa jadi kalau kompleksitasnya tinggi, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan metodologi yang lain. Kemudian dari sana disesuaikan dengan requirement dari instansi ataupun institusi, maka dan bagaimana roadmap ke depannya sesuai dengan yang kita sepakati di awal, maka kita bisa memilih perangkat lunak maupun perangkat keras yang akan digunakan, yang rasanya atau diperkirakan bisa mengikuti perkembangan teknologi. Dan kemudian di fase evaluasi kami melihat bahwa di saat melakukan uji coba dan melihat potensi perbaikan tersebut, maka ini harus melibatkan user. Jadi sehingga fungsi, fitur dan bug yang mungkin muncul di dalam sistem informasi yang dirancang itu bisa kemudian lebih terlihat, dan dari sana kita bisa melihat lagi peta kajian atau pengembangan lanjutannya itu apakah memang perlu ada perbaikan atau tidak. Kemudian juga, nah ini juga hal yang penting karena kadang kalau melibatkan koordinasi berbagai pihak, rasanya juga perlu sumber pendanaan yang juga berimbang antar pihak, sehingga pekerjaan itu bisa menjadi pekerjaan yang dapat ditingkatkan karena ada sumber pendanaan yang cukup ya. Dan tentu saja di akhir rasanya juga perlu melakukan pendaftaran hak kekayaan intelektual. Dan tentu saja dari proses ini kita juga perlu melihat bahwa perlu adanya perangkat komunikasi dan monitoring pekerjaan, sehingga apa yang kita lakukan dari tahap persiapan, kemudian kita melakukan perancangan dan pengembangan, dan
juga dilakukan evaluasi, ini dapat dimonitor dengan baik. Dan ini sifatnya sangat iteratif, dan sampai sekarang kebetulan pekerjaan ini masih kami lanjutkan, jadi ada beberapa tahapan sehingga dalam satu semester ada output tersendiri yang kami tetapkan, dan kemudian di semester ini juga masih berlanjut dengan output yang lebih baik dari kondisi yang sebelumnya. Artinya ada pengembangan fitur maupun fungsi yang dibenamkan di dalam sistem informasi yang sedang kami rancang. Rasanya itu yang dapat saya sampaikan, dan ini referensi yang saya coba gunakan di dalam menyiapkan, khususnya berkaitan dengan proses bisnisnya. Dan ini adalah kontak saya, jadi Bapak Ibu jika ingin komunikasi lebih lanjut sangat terbuka sekali, silakan dapat menghubungi saya. Sekian, saya kira, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Siang Pak Putu. Terima kasih Pak Putu atas penyampaian materinya yang cukup mengesankan Pak, karena saya juga pernah menggunakan Raci Tools ini Pak kemarin pada Siap. saat project tahun lalu ya Pak, melakukan review organisasi. Jadi agak relate nih Pak dengan apa yang disampaikan oleh Pak Putu. Yang pada akhirnya kita mendapatkan satu bisnis proses baru di mana roles masing-masing dari parties itu udah termapping secara clear gitu, tidak ada tumpang tindih tadi. Siapa yang accountable terhadap roles itu, terus dia harus konsult kemana, decision makingnya di siapa, dan siapa aja yang harus di-inform, itu pun sudah clear di Raci. Dan tadi saya melihatnya, oh ternyata begini. Jadi karena mungkin ini bisa saya bilang sebagai satu ide yang cukup humble ya Pak ya. Karena Pak Putu mungkin berangkat dari keresahan informasi yang tidak visible gitu, atau mungkin belum bersifat real time tadi ya Pak ya. Makanya disajikan satu buah dashboard yang bisa diakses oleh banyak orang. Kurang lebih seperti itu Pak kalau yang saya lihat dari materi yang disampaikan.